Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 75. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini lonceng istana surgawi berbunyi dan mengeluarkan kobaran api. Para prajurit pun, mereka semua sudah berkumpul dan akan menangkap Sun Wukong. Dan kini, para Jinggang juga sudah ada di lokasi pengepungan. Dan mereka secara serentak akan segera menaklukkan Sun Wukong yang sudah mengacau. Para dewa ini kemudian bersatu dan mereka menyerang Sun Wukong bersama-sama. Tapi Sun Wukong yang tidak mau pasrah, dia pun akhirnya melakukan perlawanan. Kemudian Sun Wukong pun melakukan tatapan yang meremehkan pada seluruh pasukan surgawi. Dan dia kali ini menghajar mereka semua dengan barbar. Amukan dari Sun Wukong ini membuat pasukan surga tidak berdaya untuk melawan dirinya. Dan pada saat ini pasukan pemanah dari surga juga sudah telah menurunkan panahnya. Ribuan anak panah pun dilancarkan pada tubuh Sun Wukong. Dan anak panah itu tidak bisa melukai tubuh dari Raja Kera ini. Sasin Guanyin saat ini muncul dan dia melihat Sun Wukong yang sudah dikepung. Prajurit yang ada di belakangnya pun bertanya, apakah Sun Wukong datang hanya untuk melakukan balas dendam? Sasin Guanyin berkata bahwa itu bukanlah tujuan aslinya. Dan perang besar akan terjadi di istana surga ini. Tapi hal itu bukan disebabkan oleh Sun Wukong. Sasin Guanyin pun melanjutkan kata-katanya bahwa kemunculan Sun Wukong ini hanyalah awal dari perang besar. Dan musuh yang sebenarnya adalah para dewa yang sudah tercemar dan saat ini mereka berada di istana surga. Mereka pun akan muncul satu persatu. Dan kini Sun Wukong salto ke atap sebelah. Dia mengatakan bahwa dia akan segera marah jika terus dihujani dengan anak panah. Tiba-tiba saja pasukan surga Zirah Emas pun datang dan mereka mulai menyerbu Sun Wukong. Salah satu pasukan Zirah Emas kini melompat di atas Sun Wukong dan dia akan segera melakukan tebasan. Tapi dengan cepat, Sun Wukong mengayunkan tongkat ruyi miliknya dan dia pun berhasil menghancurkan topeng dari pasukan Zirah Emas. Kemudian Sun Wukong terus melanjutkan serangannya. Dan kini, pasukan Zirah Emas pun juga tidak berdaya menghadapi kekuatan dari Sun Wukong. Pasukan Zirah Emas yang lain tidak mau kalah dan mereka terus berdatangan lalu melompat ke atas tubuh Sun Wukong. Dan kali ini mereka semua telah berhasil menindih Sun Wukong. Tatapan tajam dari mata Sun Wukong kini telah dikeluarkan. Dirinya pun berkata bahwa pasukan ini tidak akan bisa menahan dirinya. Kemudian Sun Wukong pun mulai bangkit dan pasukan Zirah Emas saat ini terlempar kemana-mana. Jinggang Jambul Ayam kemudian datang dengan cepat dan dia menyerang Sun Wukong. Wukong kemudian berhasil menangkis serangan Jinggang itu dengan menggunakan tongkat ruyi miliknya. Kemudian Sun Wukong tersenyum karena pada saat ini masih ada lawan yang lumayan di istana surga. Jinggang Jambul Ayam pun kemudian memanggil para Jinggang yang lain dan mereka semua akhirnya menyerbu Sun Wukong bersama-sama. 4 pasukan Jinggang kali ini telah mengepung Sun Wukong, tapi Sun Wukong masih berhasil menghindari serangan dari mereka berempat. Dan kini Jinggang Baju Ungu pun mengeluarkan segel ular yang siap menelan Sun Wukong. Sun Wukong pun lalu berteriak bahwa ini bukanlah ular, tapi hanya seekor cacing. Wukong lalu melakukan pukulan yang keras menggunakan tongkat ruyinya pada segel ular dan akhirnya segel ular itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Jinggang Baju Ungu pun kaget karena sekarang segelnya telah dihancurkan oleh Sun Wukong. Jinggang Wanita Topi Tudung Saji tiba-tiba muncul di belakang Sun Wukong dan dia akan mulai melakukan serangan. Jinggang Wanita Topi Tudung Saji pun kemudian mengeluarkan selendang kue tiaw. Tubuh Sun Wukong pun terlilit olehnya. Jinggang Topi Tudung Saji kemudian menyuruh rekan Jinggang yang lain untuk segera memanfaatkan kesempatan ini karena kue tiaw miliknya tidak akan bisa bertahan lama. Jinggang Topi Merah
dan juga Jinggang Rambut Gogon mulai menyerang Sun Wukong. Mereka kemudian mengeluarkan pukulan terkuat dari masing-masing dan berharap pukulan ini bisa melumpuhkan tubuh dari Sun Wukong. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun mengeluarkan cahaya emas yang begitu terang, dan kini Kue Tiao yang telah mengikat dirinya pun jebol dan berantakan kemana-mana. Jinggang Topi Tudung Saji ketakutan. Dia pun kali ini merasakan aura dahsyat yang muncul dari tubuh Sun Wukong, karena pada saat ini Sun Wukong telah berubah menjadi kera raksasa. Sun Wukong pun mulai mengamuk. Semua Jinggang pun kali ini mundur untuk menghindari amukan dari Sun Wukong. Mata Sun Wukong kemudian menyala merah. Dia kemudian ingat pesan dari gurunya bahwa Sun Wukong harus bisa mengendalikan diri dan tidak kasar pada orang lain. Dan kini Wukong pun menepuk Jinggang Topi Merah dan juga Jinggang Rambut Gogon dengan tepukan yang lembut. Tapi tepukan yang dikeluarkan oleh Sun Wukong masih saja membuat Jinggang itu terlempar jauh dan menabrak bangunan sampai hancur. Sun Wukong kemudian mengangkat kedua tangannya, dan dia kali ini mulai menghancurkan bangunan istana surga. Semua dewa pun kini ketakutan oleh amukan dari Sun Wukong, karena amarah dari Sun Wukong masih saja terus berlanjut. Sun Wukong yang masih sangat emosi, dia kemudian meraih kapal terbang pasukan surga, kemudian memutarkan sekuat tenaga. Dan kapal itu pun sekarang dilempar pada kapal yang lain. Prajurit surga yang ada di kapal itu sekarang mulai berjatuhan, dan tiba-tiba saja hujan panah pun kembali dikeluarkan. Hal ini membuat Sun Wukong merasa jengkel dan akan mengamuk pada pasukan pemanah. Sun Wukong kemudian mengeluarkan tongkat Ruyi miliknya. Tongkat itu pun saat ini berkobar dan Sun Wukong mengamuk dengan cukup barbar. Dia pun kali ini akan meratakan seluruh bangunan di tempat ini. Sebagian besar bangunan istana surga telah rusak parah oleh amukan dari Sun Wukong. Pasukan surga dan para Jinggang pun tidak berdaya menghadapi amarah dari Sun Wukong. Jinggang Wanita Topi Tudung Saji, dia kali ini berkata di dalam hati, meskipun Sun Wukong telah menghancurkan banyak bangunan, tapi dia tidak membunuh seorang pun. Wanita yang cerdas ini kemudian sadar bahwa Sun Wukong pasti memiliki alasan tersendiri kenapa dia melakukan hal ini. Tiba-tiba saja Sun Wukong berteriak, apakah sudah tidak ada dewa yang berani keluar untuk melawan dirinya? Dan pada saat ini, bangunan istana surga sudah mulai rata seluruhnya. Jenderal Surga Timur pun berkata, apakah Sun Wukong datang ke tempat ini hanya untuk mengamuk dan balas dendam? Tapi sang jenderal juga sadar bahwa ini bukan motif sebenarnya dari Sun Wukong, karena dia tidak melihat kebencian dari hati Sun Wukong. Sang jenderal memang menyaksikan bahwa Sun Wukong terlihat mengamuk, tapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Tidak lama kemudian Sasin Guanyin pun datang dan menemui Jenderal Surga Timur. Kemudian Sasin bertanya, sejak kapan Jenderal Surga Timur berpihak pada Sun Wukong? Hal ini membuat sang jenderal menjadi terkejut. Seseorang tiba-tiba muncul dan berteriak monyet yang brengsek. Puluhan genderang pun melesat dengan cepat dan muncul di hadapan dari Sun Wukong, yang ternyata itu adalah Jenderal Surga Barat yang datang untuk melawan Sun Wukong menggunakan genderang petir miliknya. Jenderal Surga Barat saat ini sudah siap menyerang dengan kekuatan penuh. Dia akan menunjukkan kekuatan agung dari surgawi, dan tabuhan gendang pun kali ini dibunyikan biar semua orang bisa berjoget ria. Genderang petir yang ditabuh oleh Jenderal Surga Barat mengeluarkan gelombang yang cukup dahsyat. Hal ini membuat Sun Wukong harus bergeser dari tempatnya. Tapi Sun Wukong juga masih berusaha dengan keras agar dia tidak ikut berjoget. Sun Wukong kemudian merasa bahwa kekuatan dari Jenderal Surga Barat ini rasanya hanya seperti angin yang kecil. Seseorang pun juga telah tiba. Dia akan mulai turun tangan dan muncul untuk menghadapi Sun Wukong, yang ternyata orang itu adalah Faiz Ravana, sang Jenderal Surga Utara yang telah datang dan siap untuk membunuh Sun Wukong. Sun Wukong pun kali ini tersenyum pada Faiz Ravana, dan setelah itu juga ada seseorang lagi yang berteriak pada Sun Wukong dari kapal terbang surga. Orang itu berkata bahwa dia sangat kecewa pada Sun Wukong, dan yang mengatakan itu ternyata adalah Kaisar Sitian yang telah datang bersama dengan Jenderal Surga Selatan dan juga para pasukan surga yang lain. Sambil terus memandang Sun Wukong, Kaisar Sitian juga mengatakan, apakah kamu sungguh sangat benci dengan istana surga ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan ada perang besar di istana surga? Dan kenapa Kaisar Sitian dan juga para jenderal yang lain harus keluar dari sarang mereka? Apakah mereka semua akan benar-benar memusnahkan Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.
Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.